Untuk kuliah statistik hari Sabtu, yaitu kelas 6E dan 6F, ada 2 materi yang harus kalian simak pada kuliah online pada saat ini, yaitu row kembar 1, row kembar 2, ini satu materi, dan materi yang berikutnya adalah row kembar 3. Kalian simak ya, di materi yang setelah selesai pengantar ini harus disimak sampai selesai, dan kalian harus membuka diktatnya, yaitu di halaman korelasi row ya, disimak dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun soal yang nanti dikerjakan setelah selesai kalian menyimak kuliah ini ya, yang dikerjakan hanya soal row yang kembar 3 atau lebih ya. Nah, soalnya ada di web saya, yaitu di Kuliah Nur ya, dikerjakan nomor induk ganjil dan nomor induk genap, mengerjakan soal yang berbeda, harus diperhatikan ya. Nomor induk NIM kalian yang genap dan yang ganjil mengerjakan soal yang berbeda, dikerjakan di kertas ya, pakai pulpen. Kemudian setelah selesai difoto, kemudian dikirim ke WA saya ya. Saya tunggu jawaban kertas itu sampai hari Senin jam 17, jam 5 sore ya. Karena mengumpulkan tugas kalian melalui WA itu sebagai bukti kehadiran kalian ya. Jadi absensinya adalah melalui tugas yang kalian kirimkan itu ya. Ingat, jadi di situ kalian harus mengerjakan soal dengan baik dan benar. Demikian, langsung saja diikuti kuliah ya, materi pertama dan materi kedua terus sampai terakhir ya, yang ada di pembahasan setelah pengantar saya ini. Demikian, selamat belajar. Semoga keresahan kita selama ini, semoga keresahan bangsa dan dunia selama ini segera berakhir dan kita bisa kembali kuliah secara normal. Selamat mengikuti dan jaga kesehatan selalu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ketemu lagi dengan kuliah online kita. Kalau hari Senin kemarin saya ketemu dengan kelas B dan D, sekarang hari Kamis ini saya ketemu dengan kelas A jam pertama dan B jam kedua. Kalian boleh membuka ini kalau waktu jam kalian betulan, tidak boleh pada jam orang lain, tidak diperbolehkan ya. Karena apa? Karena
Saya jam pertama itu ada di kelas A, kemudian tentunya di kelas C jam pertama sudah ada dosennya, jadi harus sesuai dengan harus sesuai dengan jamnya. Kita mulai saja saudara sekalian, korelasi rho sekarang. Apa itu korelasi? Korelasi itu adalah hubungan ya antara X dan Y, ya, atau pengaruh antara X dan Y, ya. Pokoknya hubungan antara keduanya ini adalah korelasi. Untuk produk momen ya sudah selesai dengan berbagai macam ragam dan seterusnya. Sekarang kita di korelasi rho. Korelasi rho ini disebut pula dengan korelasi tata jenjang, ya, korelasi tata jenjang, ya, korelasi tata jenjang. Kenapa kok dinamakan dengan korelasi tata jenjang? Karena ya salah satu dari variabelnya, ya, salah satu dari variabelnya baik X maupun Y, atau bahkan bisa jadi kedua-duanya itu merupakan variabel yang mempunyai karakter berjenjang, ya, karakter berjenjang. Karakter berjenjang ini misalnya adalah IQ. IQ itu kan ada yang IQ mulai yang paling rendah sampai tertinggi, misalnya adalah prestasi, ya. Misalnya adalah berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Misalnya kita akan meneliti apakah tinggi badan seseorang itu ada pengaruhnya terhadap ditaksirnya cewek atau cowok misalnya. Apakah kita punya asumsi semakin rendah tinggi badan cewek misalnya akan semakin ditaksir banyak orang cowok misalnya. Ini contoh dalam penelitian seperti itu, ya. Sehingga rho ini disebut pula dengan korelasi tata jenjang. Lambangnya seperti ini, bisa kamu lihat, ya, P yang agak mungker ini, ya, seperti itu. Saudara sekalian, ya, dalam rho, ya, walaupun secara teori itu berupa variabel X dan Y, ya, namun dalam pengolahan datanya dia berubah menjadi skor, ya, skor 1 dan skor 2 Romawi sebagaimana yang kamu lihat di layar ini, dan kamu harus menyimak diktatnya, ya, biar kamu bisa melihat di layar ini dan juga melihat di diktat masing-masing. Dan ingat, diktat itu wajib punya loh, ya. Jadi andai kan tidak punya diktat, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana, ya, karena mata kuliah saya ini bukan mata kuliah ceramah, tapi mata kuliah praktek, ya, praktis. Jadi tidak ada guna saya menerangkan kalau kalian tidak bisa melaksanakan. Jadi itu, ya. Rumahnya seperti ini, rho. Jadi rho itu lambangnya seperti itu. Kamu lihat di sini ada angka 1, ya, angka 1 dan angka 6. Ya. Nah, angka 1 dan angka 6 ini adalah angka konstan. Maksudnya konstan itu adalah angka yang berasal dari sana, tidak bisa kita rubah, ini sudah gawan dari sana. Gawan dari sononya gitu misalnya, seperti itu, ya. Angka 1 dan angka 6 ini adalah angka konstan. Nah, jika hasil kalian ngitung nanti, hasil ngitung rho setelah kalian masukkan itu kok ternyata negatif, maka dalam konsultasi tabel menjadi positif, ya, karena setelah kita ngitung nanti itu, setelah kita masukkan data-data kita olah, ya, dari angket atau dari alat pengukur data yang lain itu kemudian negatif, maka kita saat konsultasi dengan tabel rho nanti menjadi positif, ya. Sekarang macam-macam rho, ya. Rho yang pertama adalah rho dengan skor varian, tidak ada yang kembar atau tidak ada yang sama. Jadi
masing-masing responden yang kita teliti itu hasil jawaban anketnya itu sangat different ya. Jadi di dalam dunia statistik kita semakin different itu berarti penelitian kita itu adalah semakin bagus ya. Biar bagaimanapun manusia itu punya sifat different yang sangat tinggi. Artinya soal kita, pertanyaan kita itu adalah bisa membedakan antara satu dan responden yang lain ya. Sekarang langsung aja kita pada contoh ya. Kita contoh misalnya seperti itu ya, korelasi antara kuliah sambil bekerja dengan ya peserta akademik, nilai akademik mahasiswa misalnya seperti itu. Kalau kalian ingin meneliti temanmu ya antara tinggi berat badan dengan ditaksirnya oleh lawan jenisnya ya monggo saja ya. Kita lihat di sini, kita contohkan, kita mengambil responden 12 ya, ini contoh saja di kuliah kita. Ya tentunya di dunia penelitian sungguhan pada saat kalian nanti membuat skripsi ya tentunya tidak sekian ya. Kemudian nama harus ditulis ABCD dan sebagainya, juga penyebarannya, karena ini kalau boleh saya melompat ke mata kuliah metodologi penelitian, nama dan penyebarannya misalnya kelas dan sebagainya, putra putri dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi pembaca apakah dia itu merata atau tidak dan seterusnya ya. Sehingga ini bisa terlacak dan kita harus punya dokumen kalau memang andaikan nanti ada yang akan meneliti lagi, itu dia bisa mengambil dokumen lama yang kalian simpan itu. Ya ingat, Romawi 1 ini adalah X dan Romawi 2 adalah Y. Si A X-nya dapat setelah kita olah skor mereka, olah hasil angket mereka, misalnya si X-nya si A dapat 20, B 23 dan sebagainya. Si A dapat 51, si B dapat 52 untuk Y-nya dan seterusnya sampai ke bawah ya. Sudah paham ya? Jadi nomor 1 sampai 12 ini adalah respondennya. Kemudian namanya sudah sangat jelas. Kalau 12 berarti N, ini berarti 12. Skor 1 dan 2, 1 adalah X, 2 adalah Y, hasil penghitungan dari angket kita. Kemudian kita ranking ya. Coba X-nya R1 itu adalah ranking. Ranking itu ya, ranking itu seperti kita membuat ranking kalau kamu jadi wali kelas, ranking 1 sampai ya dan seterusnya. Ya, jadi angka 20 ini ternyata menduduki ranking 1. Ranking 1 di dalam row ini adalah terendah. Beda dengan ranking yang ada di sekolahan kita, di kelas kita, andaikan kalian jadi wali kelas. Ranking 1 itu tertinggi, dalam row itu adalah ranking 1 adalah menduduki posisi terendah. Jadi angka 20 ini adalah menduduki ranking pertama dan seterusnya. Ranking 2, ranking 3. Jadi angka 60 ya. Angka 60 di dalam hasil angket mereka misalnya, itu yang dapat 60 adalah tertinggi. Jadi 60 adalah ranking paling tinggi. Ya, ranking tertinggi. Angka 60, jadi dia menduduki ranking ke-12, 58, ranking ke-11 dan sebagainya. Memang ini harus kalian urutkan secara manual ya. Kalau kalian memakai Excel, maka Excel itu bisa ada toolbarnya untuk mengurutkan seperti ini. Jadi sebetulnya kelihatannya susah untuk mengurutkan, tapi kalau kita sudah memakai toolbar dari Excelnya, kita akan sangat mudah untuk menentukan rankingnya. Y-nya juga seperti itu. Y-nya adalah yang Romawi 2 itu adalah Y, ada 51, 52, 55 dan seterusnya. Ternyata angka 51 itu menduduki ranking ke-8. Ya, ranking terendah atau ranking 1 untuk yang Y angka berapa? Yaitu 30 misalnya. 30 ini diduduki oleh saudara F gitu dan seterusnya ya. Kamu lihat itu A, B, C dan seterusnya. Ranking 2 dan seterusnya sampai ini memang sengaja agak kita urutkan biar mempermudah dalam kuliah kita. Maaf saya batuk-batuk, ini bukan batuk corona ini karena saya khawatir juga ya, makanya
distancing kan juga perlu, sehingga akhirnya mohon maaf tidak bisa ketemu kalian semua. Kemudian D-nya ini kita cari di kolom D ini. D itu bagaimana cara nyarinya, yaitu R1 dikurangi R2 ya. R1 1 dikurangi 8 sama dengan minus 7, 2 dikurangi 9 minus 7 dan seterusnya ya. Setelah D ketemu ya, otomatis itu andaikan kita sigmakan itu pasti 0 itu D itu ya. Kemudian D-nya kita kuadratkan, minus 7 kita kuadratkan menjadi 49, minus 7, 49 dan sebagainya ya. Kita sigmakan, kemudian ketemunya adalah 524 ya. Angka 524 ini dan N angka 12 ini, hanya ini nanti yang akan masuk rumus ya. Angka 12 dan angka 524 atau sigma D kuadrat. Mudah, jadi kalau kalian melihat rumusnya dulu susah, tapi kalau kita sudah kuliah ini sambil merem bisa. Jadi yang kita pakai nanti masukkan rumus hanya sigma D kuadrat sama N-nya. Tapi tetap kalian harus ingat, karena sigma yang akan kita pakai dan N-nya, maka otomatis penghitungan sebelum sigma harus benar. Karena apa? Karena kalau penghitungan sebelum sigma ini salah, maka otomatis salah. Kalau salah berarti penelitian kita juga salah ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan rumus ya, sigma D kuadrat ada N minus 1 dan sebagainya. Kemudian akhirnya yang 6 kali sigma D kuadrat ini kita kerjakan duluan, ketemunya adalah 3144 ya. Kemudian N kuadrat dikurangi 1 juga kita harus kerjakan duluan ya, baru dikalikan N, ketemunya adalah 1716. Kemudian semuanya itu 3144 dibagi 1716 itu ketemu berapa, itu kita hitung dulu, yaitu ketemunya berapa, 1832 ya. Kemudian dikurangi 1, ketemunya adalah minus 832. Ingat, minus tidak masalah di dalam row dalam konsultasinya ya. Jadi minus 8,2 ini adalah final di dalam penghitungan kita, final. Sehingga langkah berikutnya kita kemudian membandingkan 0832 ini itu apakah lebih besar atau lebih kecil daripada tabel row-nya. Kita ingat, dalam mencari tabel kita harus melalui DF dulu ya, DF atau DB. DF itu bahasa Maduranya adalah degree of freedom, DB bahasa Inggrisnya adalah derajat bebas. Bagaimana cara mencari DF row? DF row adalah N itu sendiri ya, N itu sendiri. Karena N-nya adalah 12, maka di tabel kita lihat di lampiran di diktat yang ada di depan itu, kamu buka di yang paling belakang, lampiran-lampiran itu ada lampiran tabel row. Kamu lihat tabel row dengan DF12 ini kan respondenmu tadi yang kamu teliti kan 12 orang ya kan. Dengan DF12 itu yang 5% itu di situ di tabel itu berapa angkanya, yang 1% berapa angkanya. Nah, kemudian akhirnya kita taruh di sini. Dengan tabel row yang 5% dengan DF12, maka ketemunya adalah 591 di tabel itu ya. Kemudian yang 1% adalah 0,77 ya. Ternyata hasil ngitung kita ini kamu lihat berarti lebih besar ngitung kita. Hasil row itu adalah 0,832. Kalau hasil ngitung kita apapun rumusnya dibandingkan tabel, kok hasil ngitung kita kok lebih besar, berarti HA yang diterima. Tapi kalau ternyata tabelnya itu kok lebih besar daripada ngitung kita, berarti HO yang diterima. Nah, dalam konteks ini HA diterima karena ternyata HA ini adalah memang lebih hasil ngitung kita lebih besar
daripada tabelnya, sehingga interpretasi dari penelitian kita adalah ada secara signifikan ya, kuliah sambil kerja itu memang ada korelasinya ya, memang ada pengaruhnya ya, itu seperti itu terhadap prestasi belajar. Kalau judul kamu yang tadi itu tentang berat badan, ternyata memang ada pengaruhnya, ada korelasinya antara berat badan seseorang, tinggi badan seseorang wis ndak tinggi, gendut pisan, itu ternyata sangat berpengaruh ya terhadap apa namanya, ditaksirnya cewek atau cowok dan sebagainya, seperti itu misalnya, seperti itu ya. Itu adalah row yang apa namanya, skornya tidak sama. Untuk yang nomor 2 adalah row dengan skor kembar 2, ini B. Row dengan skor kembar 2 artinya apa? Dari responden itu salah satu baik X maupun Y-nya itu ada yang kembar, tapi 2 tok ya dari responden kita. Hasil ngolah data kita itu, ngitung kita itu loh, ada yang kembar. Ya, kembarnya 2. Maka gampang aja, 2 itu kemudian kita bagi 2 ya, kita jumlahkan, kita bagi 2, akhirnya kemudian jadilah kemudian ranknya ya, seperti itu. Kalau row itu kembar 2, maka penghitungannya adalah rank kembar dijumlahkan kemudian dibagi 2 ya, rumusnya tetap sama. Jadi yang kemudian kita untuk menghitung ranknya inilah yang kemudian ada bedanya. Gimana tidak, wong dia skornya sama, berarti rankingnya masuk sama, kan harus beda kan. Nah beda itu diambil dari dijumlahkan kemudian dibagi 2. Contoh aja, contoh ini, nomor 12 responden sudah, kemudian namanya sudah, ranking 1 kamu lihat ya, R1X nya kamu lihat, antara J dan K itu sama-sama skornya itu 35 dan 35. Di Y juga kamu lihat I dan J, jadi kalau yang X, J dan K ini sama 35, kalau I dan J untuk skor Y-nya itu sama, yaitu 42 ya. Caranya itu lihat 6, skor 6 dan skor 7. Nah, berarti kan begitu yang X-nya. Yang Y-nya adalah skor 4 dan skor 5. Itu kamu lihat. Kita jumlahkan 13 dibagi 2, yang R1 sama dengan 6,5. 4 plus 9, 9. Ya, 4 plus 5 sama dengan 9 dibagi 2, yaitu 4,5. Ya. Akhirnya seperti ini. Rankingnya kamu lihat. Ya. Rankingnya kamu lihat. Jadi R1 65, 65. Ya kan? Ini R1. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dari atas, kemudian rankingnya 6,5 dan 6,5 ya. Yang Y ya, ini kita ketemunya adalah 4,5 dan 4,5 ya. Sehingga setelah ketemu rankingnya ini, maka kemudian bisa kita mencari D-nya atau R1 dikurangi R2 ya, dan seterusnya. Ingat, D itu kalau disigmakan ketemunya 0 ya, kemudian D-nya kita sigmakan, ketemunya adalah 521,5 ya. Jadi 521,5 dan 12 itulah nanti akan masuk rumusnya ya, rumusnya tetap sama ya, rumusnya tetap sama. 1 minus 6 sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat ya, kurangi 1 ya. DF-nya sama 12 ya. Ternyata ketemunya adalah 0,823 ya. 0,823. Ya, kita bandingkan dengan tabelnya, ternyata lebih besar. Jadi HA yang diterima ya, berarti interpretasinya adalah memang terhadap korelasi yang signifikan antara X dan Y. Ini. Kemudian ini adalah tugas terstrukturnya ya. Jadi 1 sampai 12 responden ini kamu lihat 12.
namanya sudah saya tulis, kemudian skornya di situ juga sudah ada. Kemudian kalian kalian tinggal mengerjakan, ya. Dan ingat, kalian andaikan ada sesuatu yang belum paham bisa saling share ke temannya, ya. Inilah kenapa saya menerapkan waktu yang ketat dalam kuliah saya, ya. Tidak boleh terlambat dan sebagainya, apalagi sampai tidak masuk dalam kuliah saya. Kalian terlambat saja itu pusing saya dah. Karena apa? Karena terlambat itu berarti apa yang sudah saya jelaskan kan kalian tidak ngerti. Sekali lagi, kalau kalian terlambat, apa yang sudah saya sampaikan kan kalian tidak ngerti. Nah, kalau tidak ngerti, untuk seterusnya apa? Ya juga tidak ngerti. Makanya setiap di akhir kuliah kita selalu ngumpul antar masing-masing sehingga bisa saling menjelaskan, ya. Sehingga kalian bisa saling melengkapi begitu. Ya. Skornya seperti itu. Kemudian kalau di kelas BD ini soalnya saya bedakan. Untuk kelas AC ini ya sudahlah, ini aja yang dikerjakan, satu untuk semua begitu. Ya, satu untuk semua karena ternyata anak BD minta keringanan begitu. Ya, seperti itu. Jadi sekian dari saya, ya. Semoga saja kita berdoa dan berharap virus ini cepat selesai berlalu, kita bisa kuliah normal sehingga semuanya semoga sehat semuanya, ya. Dunia kembali ceria semuanya, umat manusia kembali bisa aman semuanya, sehat semuanya, itu harapan kita. Ya, semoga diijabah oleh Allah. Ini dikerjakan waktunya sampai hari Jumat besok jam 17 jam 5 sore, ya. Saya tunggu di WA saya, ya, jawabannya. WA saja biar saya cepat ngecek. Jadi kamu kerjakan di kertas, ditulis tangan, kemudian difoto, kemudian di WA ke saya per masing-masing individu, per masing-masing mahasiswa. Tapi tetap arsipnya disimpan yang rapi, diberi tanggal arsipnya, dan besok kalau kuliah kita sudah normal bisa ketemu lagi, itu arsipnya itu diserahkan ke saya. Ini aja pertemuan kita kali ini, dan tukar struktur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sekarang kita berjumpa dalam kuliah online kita dengan tema RO, yaitu korelasi tata jenjang yang kita lanjutkan, yang skornya atau X dan Y-nya itu samanya itu 3 atau lebih. 3 responden kita itu skornya sama, 3 responden atau lebih, baik X-nya saja maupun Y-nya saja maupun kedua-duanya. Artinya yang variabel X dari responden kita skornya, nilainya itu ada yang sama 3 orang atau lebih. Begitu pula dengan Y-nya. Yang tidak ada kembar 1 atau kembar 1 itu sudah kita bahas, dan kembar 2 kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Sekarang bagaimana cara kita mengolah data korelasi tata jenjang ini dengan skor yang lebih dari 3 atau lebih, ya. Yaitu caranya adalah kita lihat baik R1 maupun R2, ya, yang kembar itu didapatkan dengan rumus seperti ini, ya. RE sama dengan MR kuadrat. RE ini adalah ranknya, karena yang kita cari adalah ranknya, ya. Rumusnya tetap sama, ya. Jadi rankingnya X dan Y, karena skornya sama maka harus kita olah tersendiri dulu. Jadi rankingnya baik X maupun Y-nya yang lebih dari 3 itu, ya. Jadi R adalah rankingnya, kemudian N, ya,
N adalah banyaknya skor kembar. Misalnya yang skor kembar ada 3 anak atau 4 anak atau 5 anak misalnya dari responden penelitian kita. Y-nya juga begitu. Jadi jumlah anaknya bukan jumlah nilainya, N ini, N kecil ini ya. Banyaknya skor ya, banyaknya skor kembar. Kemudian MR adalah min atau rata-rata kembar ya, yang didapatkan dengan cara rank kembar itu dijumlahkan kemudian dibagi N ya. Seperti kita mencoba seperti kalian jadi wali kelas itu loh, di kelas sampean semua yang kalian wali kelas misalnya ada 20 anak ya, 20 anak ini enaknya kalau kamu membuat rata-rata itu kan nilainya si nomor 1 sampai si nomor 20 kan kamu tambah semuanya. Jadi misalnya kalian ngajar akidah akhlak misalnya ya, nilai si A dapat 20, si B dapat 100, C dapat 70, si D dapat 51, si C dapat 80. Kamu kan tambah semua, ditambah jumlah. Kemudian ketemunya berapa, kemudian dibagi 20. Itu seperti itu. Ya, jadi itu mencari rata-rata. Sama dengan ini ya. Jadi nilai yang kembar itu kamu jumlahkan ada berapa, kemudian dibagi yang kembar itu, misalnya yang kembar itu 5 anak berarti 5 anak. Yang kembar itu 7 anak berarti dibagi 7 dan sebagainya. Angka 1 dan 12 adalah angka konstan ya, angka konstan. Karena ini sudah merupakan lanjutan maka langsung kita contoh saja. Ya, contoh saja sebagaimana yang kembar 1 dan kembar 2 respondennya sama yaitu 12, namanya seperti ini, berarti N-nya 12, skornya kamu lihat ini skornya ya. Kamu lihat skornya ya. Skornya ya yang X atau yang Romawi 1 itu kamu lihat ada angka 35 ini 4 anak yang X ini. Jadi J, E, I, J, K, L ini sama-sama setelah angketnya atau instrumen data yang kita pakai itu kita olah, ternyata si I dapat 35, J 35 dan sebagainya. Yang Y-nya juga kamu lihat, yang Y. Yaitu apa? Yaitu adalah Romawi 2 itu. Kamu lihat 42 ada berapa? Ada 5 anak. Mulai F, G, H, I, J, K ini nilainya semuanya 42. Ada 5 anak yang kembar, kemudian yang X-nya ada 4 anak yang kembar ya. Sehingga kita harus cari rankingnya. Kalau kembar gini bagaimana? Ya kita harus cari. Nah, cara mencarinya itu seperti itu tadi. Ya, seperti tadi. Ya. RE ya. Kamu lihat. Jadi MR-nya ini adalah 6 yang R1. Maksudnya sekarang kita mengerjakan ranking yang X-nya ya. Yang X-nya yang kembar itu kan ranking 6, 7, 8, 9 ya. Kita jumlah ada berapa itu? Kemudian kamu jadi 4, ketemunya adalah 7,5 ya. 7,5 itu kemudian MR-nya kita kuadratkan menjadi 56,3. Kemudian kita mencari N kecil kita kuadratkan ya, dikurangi 1 dibagi 12 ya. Jadi 4 kan ada 4 jumlahnya yang kembar kan ada 4. 4 dikuadratkan minus 2 dibagi 12 ketemunya adalah 1,25, ketemunya 1,25. Kemudian kita mencari RE-nya. RE-nya adalah akarnya kita sebagaimana yang lalu-lalu ya. Akar itu dicari itu jauh setelah semuanya selesai. Ya, jika melihat 56,3 di atasnya sudah ada. Kemudian 1,25 ada, masukkan. Ketemunya adalah 57,5, setelah diakar adalah 7,6 ya. 7,6 inilah yang kamu pegangi sehingga menjadi ranking ya. Ini untuk yang R1 kita lihat. Jadi R1 yang kembar itu adalah 7,6. Coba saya kasih back lagi ya, back lagi. Nah, ini ya R1 76, 7,6, 7,6 dan seterusnya. Itu yang R1 atau rank yang X.
Sekarang kita mencari R yang Y atau R2 ya, sama ya. Sama berarti 9 plus 2 ya. Kemudian ketemunya adalah akar 11. Akar 11 itu ketemunya 3,3 ya, 3,3. Kemudian kita mencari MR-nya yang kembar kan 5. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, 4, dan 5 kamu jumlahkan, dibagi 5 ketemunya adalah 3. Kita kuadratkan ketemunya adalah 9 begitu. Nah, sekarang kita mencari n kecil kuadratkan jadi berapa, kemudian dikurangi 1 ya. Yang kembar itu kan 5. 5 dikuadratkan kan 10. Ya, dikurangi 1 dan sebagainya ya. Ketemunya 5 kuadrat kan 25 dikurangi 1 sama dengan 24 ya, dibagi 12 ketemunya adalah 2 ya. 2 ini kemudian kita mencari RE, mencari rankingnya. Jadi akar 11 itu berapa ya, kemudian akhirnya ketemunya akar 11 itu adalah 3,3. Nah, 3,3 inilah yang menjadi ranking yang Y ya, yang variabel Y-nya. Ya, coba kamu lihat yang atas. Jadi yang Y-nya skor kembar yang 5 anak itu adalah 3,3 ini. Coba dilihat lagi 3,3. Nah, ini kamu lihat yang Y yang kembar tadi semuanya 3,3 ya. Jadi ranking 3,3, 3,3, 3,3 semuanya harus sana. Ya, harus rata, kemudian baru kita bisa mencari D-nya ya. Setelah ranknya ketemu, baru kita bisa mencari D. D itu adalah R1 dikurangi R2 ya. Akhirnya seperti itu ya ketemunya. Jadi kemudian D-nya kita kuadratkan. Setelah itu kita sigmakan, ketemunya adalah 464,77 ya. Hanya 4,6477 dan 12 inilah yang masuk rumus ke dalam row-nya tetap sama rumusnya. Ya, tetap sama. Ya, kamu lihat ya. Ini akhirnya adalah ketemunya akhirnya setelah kita masukkan rumus adalah 0,625. Angka 0,625 ini kemudian kamu bandingkan dengan tabel row ya. Tabel row. Caranya kita mencari DF-nya dulu. DF row adalah N itu sendiri. Karena N adalah 12, maka tabelnya berarti 12 ya. 12 di 5%. Setelah kita lihat di lampiran belakang itu, yang 5% adalah 591, yang 1% adalah 0,777 ya. 0,777. Ternyata 0,625 itu berada di tengah-tengah antara 5% dan 1%. Berarti interpretasinya adalah kamu lihat pada taraf signifikansi 5% HA diterima, berarti ada korelasi ya antara X dan Y. Tapi pada taraf signifikansi 1% itu adalah yang diterima adalah HO, berarti tidak ada korelasi. Memang sangat tipis karena hasil penelitian seperti ini ya sudah apa adanya ini. Ya, itu untuk row atau total jenjang yang kembar 3. Kemudian untuk yang pembahasan ini latihannya dibuka di web saya ya. Di web saya di situ dibuka ada tugas terstruktur online ya, tugas terstruktur online ya. Di situ ada soalnya, kemudian kalian kerjakan sebagaimana yang kemarin-kemarin, kalian foto, kemudian dikerjakan dengan tulis tangan, diberi nama yang jelas juga kelasnya, difoto dan di WA ke saya ya. Saya tunggu sampai hari berikutnya jam 5 sore, jam 17.00 ya. Kalau sampai ditunggu sampai hari itu, sampai jam itu kok kalian enggak setor tugas terstruktur, berarti kalian dianggap tidak masuk, juga tidak mengerjakan, juga tidak merespon kuliah. Ya, kalau sudah tidak gini ya akibatnya ya sangat fatal dan
kalian akan tahu sendiri karena mata kuliah saya adalah memang untuk mengolah data nanti pada saat kalian mengerjakan skripsi ya. Jadi mohon maaf sekali kalau saya memang mengambil sikap tegas dalam nilai kalian lulus atau tidaknya, karena memang mata kuliah kita memang sangat berisiko untuk kalian bisa mengolah data kuantitatif pada saat akhir kuliah nanti ya. Di web saya dibuka, silakan. Kemudian di tugas terstruktur online kalian bisa lihat di situ soalnya, dan langsung kalian kerjakan di kertas. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.